Shalom para pemirsa. Pada kesempatan kali ini, kita diberikan suatu kesempatan istimewa untuk kembali membuka buku Kemenangan Akhir, Fatsal yang ke-10. Dan pada saat ini kita akan membahas bagian yang ketiga. Jika para pemirsa sebelumnya telah mendengarkan pekabaran bab 10 dari buku Kemenangan Akhir, bagian yang pertama dan bagian yang kedua, maka pada saat ini kita akan membahas cerita akhir dari bab ke-10 yang sangat menarik ini. Para pemirsa yang budiman, jika kita mengingat pekabaran dari bagian pertama dan yang kedua, kita dapat melihat bagaimana Luther disembunyikan oleh Frederick the Wise untuk menghindari ancaman amukan daripada pemimpin Romawi. Oleh karena pekerjaan Luther yang begitu luar biasa. Namun, walaupun Luther disembunyikan, para pengikutnya itu bersedih, berduka cita, dan ingin membalaskan dendam, sebab mereka mengira Luther sudah dibunuh. Dan ini membuat para pemimpin Romawi ketakutan. Dan ini membuat para pemimpin Romawi justru mencari Luther untuk menyelamatkan mereka dari amukan massa. Nah, disitulah pekerjaan reformasi yang dilakukan oleh Luther bertumbuh dengan pesat, menjadi mekar, sebab semakin banyak orang, semakin banyak pengikut Luther yang melakukan penginjilan di garis depan. Oleh karena pekerjaan reformasi itu menjadi pesat, maka setan tidak tinggal diam. Setan tidak pernah suka ketika umat-umat Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia. Maka setan akan lakukan segala cara. Dan salah satu hal yang setan gunakan untuk memerangi pekabaran reformasi ini adalah dengan mengirimkan nabi-nabi palsu. Pekerjaan nabi-nabi palsu ini benar-benar merusak pekerjaan reformasi itu. Pekerjaan nabi-nabi palsu ini membuat perpecahan di dalam reformasi tersebut. Dan hal ini benar-benar menyusahkan Martin Luther. Hal ini benar-benar membuat Martin Luther merasa tidak berguna berada dalam persembunyiannya itu. Sehingga Martin Luther memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan pekerjaan reformasi. Dan bisa dibayangkan, jika Martin Luther keluar dari tempat persembunyiannya, maka dia menghadapi resiko ancaman dibunuh. Maka ketika dia keluar dari Wartburg, Frederick the Wise tidak lagi memiliki kuasa untuk menjaga dia. Namun Martin Luther menempatkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan pribadinya. Martin Luther rela meresikokan nyawanya untuk dibunuh demi mengamankan pekabaran reformasi ini. Dan pada saat ia kembali, ada dua kelompok besar yang menunggunya. Kelompok yang menunggu sukacita firman Tuhan disampaikan Martin Luther, dan kelompok yang ingin menyampaikan ancaman pembunuhan kepadanya. Pada saat Martin Luther naik ke atas mimbar, orang-orang berkumpul penuh sesak untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dikabarkan oleh Martin Luther. Di hari pertama penyampaian firman Tuhan di Wittenberg, Martin Luther dengan tegas menentang praktek upacara misa yang gereja Katolik lakukan. Sebab Martin Luther katakan, praktek upacara misa itu tidak alkitabiah. Dan Tuhan menentang praktek semacam itu. Sebab praktek tersebut menunjukkan bahwa manusia biasa, selain para imam, selain para pastor, tidak boleh membuka Alkitab. Tidak boleh membaca firman Tuhan untuk dirinya sendiri. Dan manusia secara umum hanya boleh memakan roti, tetapi tidak boleh meminum anggur. Oleh sebab itu, para pemirsa yang budiman, Martin Luther dengan tegas menentang misa tersebut. Dan gantinya Martin Luther katakan, mari kita lakukan, mari kita rayakan upacara perjamuan kudus. Yang dengan jelas Yesus perintahkan, lakukan ini untuk menjadi peringatan akan aku. Para pemirsa yang budiman,
Dengan semangat yang membara, dengan ketegasan reformasi itu, Martin Luther memberikan satu nasihat. Martin Luther katakan, di dalam penginjilan kita, kita jangan memaksa. Kita boleh menyampaikan, tetapi kita serahkan kepada Tuhan untuk penyelesaiannya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, do the best, and God will do the rest. Martin Luther katakan hal ini bukan untuk membuat para pengikutnya untuk tidak berkhotbah, tetapi justru untuk membuat para pengikutnya semakin semangat untuk berkhotbah. Dia menggambarkan seperti ini. Dia katakan, di dalam melakukan pekerjaan reformasi, dia bukanlah seperti tukang periuk yang sedang membentuk periuk dari tanah liat. Para reformator, para hamba Tuhan, memiliki hak untuk berbicara, tetapi tidak memiliki hak untuk memaksa. Marilah kita berkhotbah, dan selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa Martin Luther menasihatkan umat-umat Tuhan untuk tidak memaksa? Di sini dalam buku Kemenangan Akhir Fatsal yang ke-10, kita dapat melihat beberapa kerugian dari memaksa. Martin Luther katakan, jika kita memaksakan sesuatu kepada seseorang, maka orang tersebut mungkin bersedia menuruti kita, tetapi dia melakukannya tidak dengan ketulusan, tetapi dengan kemunafikan. Maka dia akan menyeringai. Maka penurutan itu akan berbentuk formalitas atau peniruan belaka. Dan jika kita memaksa, maka ada 3 hal yang hilang, yaitu kesungguh-sungguhan, yaitu iman, dan kedermawanan. Dan Martin Luther katakan, jika ketiga hal ini tidak ada, maka segala sesuatu menjadi kurang. Dan jika ketiga hal ini tidak ada, maka dia tidak akan merasa senang. Dan dia yakin Tuhan pun tidak akan senang dengan hal seperti itu. Para pemirsa yang budiman, Martin Luther mengatakan seperti itu sebab dia yakin dan percaya bahwa kekuatan Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan manusia. Dia mengatakan bahwa kekuatan itu lebih besar dari kekuatan dirinya sendiri, lebih besar daripada kekuatan orang lain, bahkan kekuatan Tuhan itu lebih besar dibandingkan dengan seluruh kekuatan manusia di dunia ini jika digabungkan. Allah memegang hati kita. Dan bila mana kita menyerahkan hati kita untuk dipegang, untuk digunakan oleh Tuhan, maka semuanya akan menjadi baik adanya. Oleh sebab itu, para pemirsa yang budiman, Martin Luther memiliki suatu sikap. Suatu sikap yang patut untuk dicontoh sepanjang zaman. Dia katakan, saya akan terus berkhotbah, saya akan terus berdiskusi, saya akan terus menulis. Tetapi saya tidak akan memaksa. 3 hal yang dilakukan Luther ini adalah 3 hal yang selalu dilakukan oleh gereja Masa Advent hari ke-7 umat yang sisa di zaman akhir ini. Mengkhotbahkan firman Tuhan, mendiskusikan firman Tuhan, menggunakan akal pikiran berpikir, bertanya dan menjawab apa maksud Tuhan bagi kita, dan juga menuliskan firman-Nya, pekabarannya di percetakan Advent kita di seluruh dunia. Oleh sebab itu, para pemirsa yang budiman, jangan berhenti untuk berkhotbah, jangan berhenti untuk berdiskusi, dan jangan berhenti untuk menulis. Sebab itu merupakan cara-cara yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Namun ingat, jangan memaksa. Sebab Martin Luther katakan, iman itu adalah tindakan yang sukarela. Sebab Tuhan
tidak menginginkan umat-umatnya menyembah Dia karena paksaan, tetapi oleh karena umat-umatnya memilih untuk menyembah Dia. Martin Luther di zaman pertengahan abad yang ke-16 itu, dia berdiri dengan berani untuk menentang Paus. Bayangkan para pemirsa yang budiman, Paus pada waktu itu bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga beliau adalah pemimpin pemerintah. Jadi bila mana seseorang menentang kepausan, berarti dia menentang negara itu secara keseluruhan, dan nyawa adalah taruhannya. Tetapi Martin Luther tidak takut. Yang dia tentang yang pertama adalah mengenai surat pengampunan dosa. Dia katakan, bagaimana mungkin pengampunan ilahi itu dapat diperoleh dengan pembelian materi di dunia. Pengampunan Tuhan tersebut tidak dapat dibeli oleh apapun. Hanyalah melalui kasih karunia Tuhan itu sendiri. Dan dia juga menentang para pengikut kepausan. Sebab dia yakin dan percaya bahwa satu-satunya yang patut kita percaya adalah Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Seandainya Martin Luther mengumpulkan orang-orang untuk melakukan kekerasan, untuk menentang kepausan, dia bisa. Tetapi Martin Luther katakan, kekerasan, pertumpahan darah itu tidak akan menghasilkan hal-hal yang baik. Dan dia biarkan pekerjaan ini untuk diselesaikan oleh Tuhan di surga. Oleh sebab itu, para pemirsa yang budiman, Martin Luther katakan, oleh sebab itu saya tetap diam dan membiarkan firman itu untuk menjalankan tugasnya di seluruh dunia. Para pemirsa yang budiman, satu hal yang patut kita contoh dari Martin Luther adalah dia tidak takut akan kematian. Apapun resiko yang dia akan terima, dia akan terus menginjil, mengabarkan firman Tuhan. Yang kedua, dia akan terus bekerja dengan sungguh-sungguh, tanpa takut, namun dia tidak akan memaksa. Yang ketiga, dia yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar daripada kuasa manusia. Dia percaya bahwa manusia dapat melakukan usaha yang sungguh-sungguh dan Tuhan akan menyempurnakannya. Semoga firman Tuhan pada saat ini dapat menguatkan iman kita, khususnya di dalam melakukan pekerjaan penginjilan. Tuhan memberkati kita.